Keberadaan komunitas menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup. Mulai dari komunitas seni, budaya, olahraga, hingga para pecinta dan pegiat yang dengan sepenuh hati menekuni bidangnya selama bertahun-tahun. Mereka bukan hanya berkumpul, tapi membangun semangat, nilai, dan identitas bersama. Kato Komunitas hadir sebagai ruang untuk merayakan semangat kolektif ini. Sebuah konten yang tak sekedar mengulas tetapi juga mengapresiasi, menyuarakan dan membagikan kisah-kisah inspiratif tentang bagaimana komunitas-komunitas ini tumbuh, bertahan, dan terus konsisten menjaga api kecintaan mereka meski zaman terus berubah. Kato Komunitas menyalakan semangat merayakan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Kato. Kembali lagi di Kato Komunitas, menyalakan semangat merayakan komunitas. Tidak terasa malam ini adalah episode kedua dari Kato Komunitas. Kalau minggu kemarin kita bertemu dengan seorang atlet kebanggaan Pasaman yang prestasinya luar biasa. Malam ini kita juga kedatangan seorang atlet, mantan atlet, dan tahun ini dia sudah jadi coach dari bidang olahraga judo Pasaman. Langsung saja, tidak usah basa-basi lagi, kita sapa Saudara Oktariza Rizpanugraha. Selamat malam Okta. Selamat malam Abang. Selamat malam. Saya dan Okta ada panggilan khusus ini sebenarnya. Panggilannya Lord. Siap Lord. Apa kabar Okta? Alhamdulillah sehat Bang. Baru siap latihan. Baru siap latihan ya. Berarti sehat, masih bang. Sehat, masih ya. Semangat. Alhamdulillah masih semangat. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Kato Komunitas yang khusus malam ini adalah momennya tentang olahraga. Siap. Nah, sebelum itu teman Kato, kita juga harus kenalan ya. Tak kenal maka tak sayang. Siapa sih ini Oktariza Rizpanugraha ini? Boleh dong perkenalkan diri? Ya. Perkenalkan, nama saya Oktariza Rizpanugraha. Biasa yang sering dipanggil sama anak-anak. Tempat latihannya Bang Ota ya. Bang Ota. Bang Ota. K-nya hilang. Hilang Kak kalau ya begitulah Bang. Hilang tiba-tiba. Cuman itu panggilan sayangnya Bang. Ya, panggilan sayang ya. Kalau untuk riwayat pendidikan mungkin dari SD ya Bang. Dari SD-nya di SD 06 Pauh Lubuk Sekaping. Ya. Habis itu di MTSN, tapi sempat juga di pesantren setahun. Sempat di pesantren? Sempat lah. Oke. Sempat Bang. Oke. Habis itu tamatnya langsung ke SMA N1 Lubuk Sekaping. Nah, kalau untuk pendidikan kuliah terakhir ya S1 ilmu hukum. Wih. S1 ilmu jauh hukum yang melenceng dari olahraga. Iya. Itu nanti kita bahas juga nanti itu sedikit. Jauh. Oke. Sejak kapan sih gabung dengan judo? Judo tahun 2009 Bang. 2009? Iya. 2009. Oh ya, sebelumnya Okta kelahiran tahun? 97. 97. Ya. 2009 itu menjadi awal karirnya. Iya, awal karir. Awal karirnya. Siapa sih pelatihnya? Ya. Gak apa-apa dong. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Sensei, izin Sensei. Sensei AKP Syafrizal SH. Oke. Saya sangat menghargai. Kebetulan Sensei ayah saya juga. Wah, papa. Langsung ayah, langsung papa. Papa tercinta. Papa tercinta. Oke, nice. 2009. 2009. Itu udah di Lubuk Sekaping latihannya tah? Sudah Bang, tapi cuma saya aja yang Bang, yang dari anak sekolah Bang. Habisnya Polri semua waktu itu Bang. Oh, dari kepolisian. Iya, dari kepolisian. Oh, gitu. Ya, anak SMP sendiri Bang kan jalan-jalan kan ketemu om-om kan aduh.
Latihan jadi nggak ada latihan membanting bang. Oke. Jadi nggak ada ikut latihan membanting, cuman ya setahun guling-guling lah bang. Setahun guling-guling. Ya karena nggak bisa membanting, Oh, om-om gitu. pada besar-besar Iya. semua. Nggak ada lawan tanding lah ya. Iya, ya gitulah. Iya, Bang. iya, Nah, iya. Terus 2009 sampai bisa masuk ke apa ya namanya arena ya? Arena iya, pertandingan. tatami. Enggak, tatami. Tatami naik matras. Oh, namanya tatami ya? Ya tatami itu nama bahasa Jepangnya matras. Oh, Ya. gitu. Ya. Ikut apa? Kalau pertandingan pertama 2010 sih. Bang. 2010. 2010. 2010 ya. Itu di mana tuh tampilnya? Ya di Padang mah. Di Padang ya? Di Padang. Di Padang. Kelasnya? Kelas waktu itu ya masih baru masuk pesantren lah bang ya. Kalau masuk pesantren ya kalau kelas main waktu itu kelas 45 kilo bang. Oh gitu, 45 kilo? Iya 45 kilo. Berarti besar juga badan Okta dulu ya? Wah sangat bang. Sangat bang. Ya. Dan satu lagi mungkin ini yang tak sedikit terlewat kenapa judo? Kalau ditanya itu sih bingung bang. Cuman kan kalau pada dasarnya kan Ya. papa emang hobi combat sport dari mudanya bang. Papa kan pernah latihan gulat, latihan boxing juga dulu mudanya bang. Ya. Pokoknya kalau untuk bela diri papa minat. Apalagi sampai sekarang nih papa udah umur berapa masih nonton berantem. Iya pokoknya kayak itu. Oke. Iya seperti itu bang. Jadi memang dari papa ya? Iya. Iya, memang dari papa. Okta berapa orang beradik kakak? Berempat Berempat. dengan Okta bang. Oke. Ada yang ikut juga atau? Semua ikut bang. Waduh, Semua ikut. gawat nih teman Ya. Kato. Nggak bisa cari masalah nih sama keluarganya Okta. Semuanya atlet judo. Alhamdulillah. Iya, kecuali mama sih, Kecuali Bang. mama. Mama atlet silat. Iya sama aja. Sama-sama combat sport. Iya. Aduh, gimana Iya, sih Ta? Oke, Siap. Ta. Ini nih tertarik Bang bacanya bahwa apa ya komunitas olahraga judo Kabupaten Pasaman beberapa minggu yang lalu udah berapa 2 minggu ya Ya kurang lebih. Ya. Kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu lah. 3 minggu ya Nah. itu acara apa sih sebenarnya Ta? Itu Kejurprov bang, Kejurprov. kejuaraan provinsi. Ah. Namun langsung Kapolda, Kejurprov. Ya Kejurprov tapi langsung Kapolda Cup jatuhnya. Bang. Kapolda Cup. Iya. Acaranya kemarin di Kapolda Padang Sumbar Cup. Ya. Di Padang. Iya di Padang bang. Di Gor UNP. GOR-UNP. Kalau boleh tahu itu berapa orang yang peserta yang kita dari Kabupaten Pasaman nih yang Okta bawa kemarin? Kemarin kalau atlet yang dari umum ya bang, bukan dari Polri ya, dia ada 2 kategori bang, kategori Ya. Polri sama umum. Kalau kategorinya umum sih 22 orang. 22 orang umum. Ya Polri 11 orang. Polri 11 orang. Ya 11 orang itu termasuk 11 itu dengan ada yang randori kan laga, Ya. ada yang laganya, ada yang seninya juga bang. Seni berarti 4 bang, sepasang polki, sepasang juga polwan. Oh gitu. Ternyata nggak apa ya kalau di silat ada seninya, Ya. ada tarungnya. Betul. Judo juga ada. Judo juga ada, cuman yang di pertandingan kemarin itu bukan yang seninya judo bang, tapi rangkaian bela diri Polri-nya, dia Oh, khusus gitu. Polri aja. Oh, khusus Polri, Ya, bukan buat umum. bukan. Oke. Nah, Nah, prestasinya itu teman Kato juara umum kejur prof ya. ya Kejurprov, Kejur prof Kapolda Sumbar. Kapolda Sumbar. Itu dari satu provinsi Sumatera Barat, juara umumnya adalah Kabupaten Pasaman. Berapa total medalinya Tah? Alhamdulillah kalau ditotalkan maaf, 6 emas, 6 emas, 7 perak, 7 perak. 11 perunggu. Nice teman Kato. Ini Tuh, lagian baru pertama kali juara umum. baru Bang. pertama kali. Oke, itu di berbagai kelas kan? Iya, full kelas kami turun. Full Bang. kelas. Ya, Full kelas. Tapi ada sih yang kosong bang, ada yang kosong. Ya, ada yang kosong. Ada yang kosong, 1. Itu pun kelas putri. Oh, kelas putri. Iya, 01. Karena memang kekurangan. Iya, kurang. Oh, gitu. Ada yang cedera Tah? Pulang dari situ? Cedera, kalau tanding judo ini lebih beda sih bang. Kalau judo ini yang cedera tuh banyak pas latihan bang. Ah, Ya. bukannya pas tanding. Kalau tanding itu bang, mungkin kalau dibilang kayak pertandingan itu bang itu
tidak semaksimal ketika latihan. Bang. Kalau latihan kan full, Iya. Bang. Iya, iya. Emosional, Bang. Emosional ya. Emosional. Sampai-sampai pas menjelang bertanding kemarin kan nengok adik-adik yang latihan randori kan. Udahlah, nggak usah nggak usah rekan-rekan dia dulu lagi sama abang aja. Saking takutnya saya loh, abang. Saking takutnya di situ kan kalau udah persiapan tanding itu, Bang, Iya. apalagi yang berhubungan combat sport, Bang. Tempo emosional Oh, gila, iya, Bang. iya. Jadi Emosi ya, gampang emosi ke iya, teman kata. soalnya dia udah capek, Bang, latihan dari pagi, sore masih latihan, Iya. finishnya jam 9 malam, Bang. Waduh. Nah, itu pas persiapan bertanding. Iya. Itu H-4 bertanding, Bang. Ini dah ada rusuknya yang renggang satu. Waduh. Udah ada yang apa namanya, Bang? Ini pergelangan ini udah ada yang longgar, Bang. Ada yang hampir Lari ya? lepas, tapi pas pertandingan dia ikat, Bang. Ada, Bang. Itu di dalam pertandingan yang hal-hal yang kayak gitu diperbolehkan nggak? Seperti contohnya, Bang. Iya, ya contoh pergelangan Ya. yang diikat itu. Boleh, itu kan Boleh. ibaratnya kayak biar lebih safety aja, Bang. Sementara kan kalau di pertandingan judo kan jari boleh dililit, Bang. Jari boleh dililit. Iya, biar nggak hancur jari ketika megang judogi, Bang. Oh gitu. Ya, judogi ini lumayan kasar, Bang. Oke, mungkin teman Kato yang nonton ini juga pengen tahu sih judo itu seperti apa sih sebenarnya? Judo seperti apa? Iya. Gimana sih pertarungan combat sport yang seperti apa? Nah, mungkin bisa Okta jelasin dikit biar teman-teman Kato yang ada di rumah yang nonton video ini pada tahu nih judo itu seperti apa sebenarnya. Ya, kalau judo sih kalau dalam artinya aja kan jalan yang halus, Bang. Jalan Iya, yang judo itu halus. jalan, do itu halus. Jadi kalau kita artikan kan kayak bela diri ini sebenarnya halus, Bang. Dia cuma memanfaatkan tenaga lawan buat menghancurkan orang itu sendiri, Bang. Contoh misalnya abang ngedorong nih, Okta tarik, Okta banting. Jadi Okta nggak full ngeluarin tenaga buat membanting abang. Jadi pas abang dorong, Okta narik. Okta ketika abang narik, Okta dorong. Jadi kayak gitu efisiennya, Bang. Bela diri gitu. judo, manfaatkan tenaga lawan. Oke. Emang ya kalau secara pertandingan kita ngeliat nih ada orang terbang bam, ada yang ini kena siku, ya wajar. Yang lama latihan judo tuh, yang buat lama latihannya tuh bukan latihan bantingannya, Bang, Ya. tapi belajar jatuhnya, Bang. Belajar jatuhnya. Jatuhnya. Berarti lebih sulit jatuhnya ya? Ya, Bang, Okta setahun cuman guling-guling aja dulu, Bang. Setahun. Iya. Oke. Momen paling berkesan bagi Okta sendiri nih, ini kayak individu nih. Kan Okta berangkat dari atlet, jadi alhamdulillah sekarang udah jadi coach ya. Ya. Sabuknya apa sekarang Alhamdulillah hitam, Bang. Hitam ya. Dan 2. Gak bisa dikagetin nih teman Kato. Salah-salah kaget kita yang dibanting sama Okta ini. Jalan yang halus. Momen yang paling berkesan bagi Okta pribadi. Ada sih 2 momen sebenarnya, Bang. 2 momen. 2 momen, Bang. Yang momen pertama itu pas pertandingan pertama. Pertandingan pertama 2010 2000. Di mana itu? di Padang, Bang. Padang. Turun pertama Hah? kena dis. Kena diskualifikasi, Bang. Kena Serius, Bang. diskualifikasi? Bayangin, Bang, 2009 lah. Iya. Ini 2010 loh. Iya. Setahun latihan cuman guling-guling masalahnya, Bang. Iya. Jadi Iya. terus pergi tanding cuman guling-guling. Nah, disitulah, Bang, pertama kali Okta mencoba randorinya judo. Oh, itu pertama kali. Pertama kali, Bang, yang diajarkan waktu itu sama sensei baru yang saya ingat 5 bantingan dasar. Oke. Ippon Shonage, Ongos, Tayotoshi, Morote Shonage sama Osotogari. Nah, semua istilah yang Okta bilang tadi mungkin teman Kato bisa googling bentar Ya. Ya, siap. biar lebih jelasnya. Terus Itu baru teknik dasar mengambil, Bang. Ya. Yang Okta pelajari ketika apa tuh? Itu belum membanting loh, Bang. Belum membanting. Iya. Jadi langsung ikut lah. Jadi sangat berharga lah. Oke. Diskualifikasi itu yang berkesan. Ya, itu ya momen pertama, Bang. Momen pertama. Sama Momen yang kedua? Momen kedua, Bang. Di kejuaraan tahun 2015 kejuaraan provinsi sama kejuaraan wilayah, kejurwil. Oh, ke Jorwil. Kejuaraan wilayah. Jadi kita kalau juara di provinsi bisa langsung main di kejuaraan wilayah, berarti se-Sumatera, Bang. Oh gitu. Iya, kebetulan Ya. yang membuat ini jadi momen banget, Bang. Okta turun, adek Okta yang si Gio turun juga.
sama-sama turun. Ya. Dan calon waktu itu bukan calon, sekarang udah istri bang. Sekarang istri saya pun ikut bang. Bentar. Ya. Istri ikut. Jangan bilang istri Okta juga atlet judo. Iya emang atlet judo bang. Oh, waduh. Nice ini. Ini pasangan yang luar biasa ini. Tunggu, Okta kan sabu hitam. Ya. Istri? Coklat. Cuman satu tingkat bedanya kan? Iya bang. Beda. Wah ngeri ini sama teman Kato. Kalau berantemnya di rumah bukan piring yang terbang, banting-bantingan mereka. Nah, iya, berarti itu 2 momen yang berkesan. Iya, yang buat berkesan banget tuh yang kedua itu sebenarnya ikut serta papa jadi wasit, Okta jadi atlet, adik jadi atlet. Iya. Nah istri pun jadi atlet dan pas pengalungan medali istri langsung papa pula bang. Iya bang, itu 2015. Ya? Alhamdulillah 2015. Disitulah kayak dipercayalah kalau apa bang. Di situ Okta dapat medali emas di apa kan di kejuaraan provinsi yang provinsinya. Jadi langsung besoknya sehari habis tanding nih bang. Ya. Besoknya langsung kejuaraan Sumateranya bang di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Ya. Langsung turun atas nama Sumbar lagi bang. Wow, nah di Sumbar waktu itu Okta kalahnya di apa bang? Okta dapat juara 3, kalahnya di semifinal main Reaper Charge 2 kali. Reaper Charge nih kalau di judo kan kalah semifinal belum tentu juara bang. Oh gitu? Bukan bang, tidak seperti itu. Itu sistem Reaper Charge di judo. Kalau kita kalah, apa namanya Reaper Charge? Reaper Charge. Oke. Reaper Charge ini ibaratnya kalau kita kalah belum tentu kita mendapatkan juara. Ya atau misalnya gini nih, Okta lawan abang. Nah Okta menang abang naik. Okta menang ya Okta naik abang tinggal. Jadi kalau Reaper Charge sistemnya doakan terus. Okta ini sampai terus ke atas. Jadi abang selamat Reaper Charge. Kalau seandainya Okta kalah di main kedua, berarti abang tidak masuk Reaper Charge. Walaupun abang kalah pertama, tapi abang masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan medali perunggu. Perunggu ini lebih habis-habisan dibanding final bang. Daripada emas dan perak. Betul bang. Wah. Kejam bang. Nice. Seberapa pengaruh sih andil papa dalam ngelatih Okta? Orang tua deh, papa sama mama deh. Papa. Sepenuh hatinya bang. Sepenuh hatinya. Sepenuh hati bang. Ngedidiknya nggak pandang bulu nih anaknya nih. Enggak. Banting ya banting. Seperti itulah. Waduh. Seperti itu. Tapi Okta senang nih gitu kan bang. Senang. Okta tidak dibedakan. Tidak dibeda-bedakan di dojo. Nggak kita semua ada sama. Yang spesial ya. Kita sama. Kita sama pejuang. Kita sama patriot. Kita harus sama. Harus sama. Kita patriot olahraga. Jadi rutinitas jadi atlet ini seperti apa sih Tah? Nggak keringat asa jadi orang gila bang. Nggak berkeringat? Ya kayak orang gila rasanya bang. Bodoh kali nggak olahraga kan dalam satu hari. Jadinya tujuan olahraga salah satunya kalau bisa saya makan bang. Kayak gitu aja bang. Aduh saya insecure nih udah 2 kali jadi di sini bahasnya atlet. Badannya keren-keren tapi saya kayak gini nih teman Kato. Semoga ini jadi motivasi buat saya nanti ya. Amin. Oh gitu ya. Nah tadi kita cerita papa sepenuh hati. Nih misalnya nih lagi latihan tiba-tiba dibanting nih sama sensei. Tang. Terus ngerasa sedih. Mama gimana ekspresinya Tah? Ya, tadi misahin nggak? Ya anak diapain gitu ya kan teman Kato ya. Iya. Mama bang. Mamanya cuma ngasih jempol teman Kato. Mama atlet juga soalnya dulu kan. Waduh. Basicnya kan atlet juga bang. Jadi ngelihat anaknya serius latihan, keras, dia gini bang. Cuma ngasih jempol. Ya, mantap. Nah itu bang. Alhamdulillah kalau untuk olahraga, 100% bang. 100%. Sepenuh hati mama papa. Oke. Tah, sebelum kan tahun ini Ota jadi coach nih. Jadi pelatih. Alhamdulillah ya. Ya kan. Berarti sebelumnya jadi atlet. Iya. Abang mau tanya berapa sih banyak medali yang pernah Okta dapatin? Aduh bang. Medali aja dulu. Yang mungkin entah itu yang berkesan atau apa. Mungkin. Yang berkesan aja lah bang. Yang berkesan. Kalau medali itu hanya simbolis bang. Simbolis ya? Simbolis. Kenapa bisa dibilang hanya simbolis? Dia perlu ilmunya bang, bukan medalinya. Nice, boleh nih. Ya, bukan medalinya. Jadi berapa aja tuh medalinya yang masih Okta ingat? Berapa?
nggak ingat bang. Nggak ingat. Nggak ingat, cuman totalnya. Yang mau- berkesan deh. Yang berkesan 2015 bang. 2015. Istri tanding, adik tanding, bapak wasit bang. Waduh. Ya serius bang. Dan sama-sama pula membela Pasaman sekalian Sumbar di situ bang. Kan Okta Iya. emas. Iya. Adik dapat perak pula. Iya. Dia sejuara 1-2 bisa turun atas nama Sumbar bang waktu Iya itu. iya betul. Nah, pertama kali turun membela Sumatera Barat bersama adik bang. Tapi di situ tuh tidak jauh dari apa ya bang ya? Kalau dibilang jasa rekan-rekan bang, tanpa rekan-rekan judoka kami bukan apa-apa juga bang. Iya iya betul ya. Emang ada orang banting angin bang? Nggak ada bang. Orang banting orang bang. Iya 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 Bang. iya 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 iya. Iya. Oh, prestasi jadi coach. Ya. Ya, prestasi jadi coach. Itu udah yang jangan bilangin yang pertandingan yang juara umum kemarin itu pertama kali Okta turun menjadi coach. Ya emang pertama kali bang. Apa kesulitannya tah? Kesulitannya mungkin ya setiap anak, setiap atlet punya pribadi yang berbeda ya bang. Iya. Dari mulai kadang ada yang kayak misalnya belum yang nurunin berat bang, emosionalnya gimana? Nurunin berat ya. Belum ada yang maaf menstruasi. Ya menstruasi tapi dia tanding ada bang. Itu nggak ngaruh tuh sama emosionalnya. Dia emas bang. Waduh. Ibaratnya menstruasi ini buff bang. Ya. Saya punya di heran bang. Saya bang pertandingan pertama. Wow. Dia tidak diunggulkan kayak ibaratnya kayak orang nganggap remeh masih pertandingan itu bang. Mohon maaf nih bang. Baru pertama kali Okta mendengar. Bukan pertama kali sih, tapi ya di pertandingan kemarin menggila Pasaman. Menggila Pasamannya. Memang gila. Soalnya dari dulu yang Okta dengar bang. Ketika kami pemanasan kan. Ya tahulah Pasaman kan di ujung Sumatera Barat bang. Iya. Orang pelosok Pasaman di mana? Anda tahu? Enggak tahu kan gitu. Nah, jadi yang sering kedengaran ya, Bang. Pas orang baca bagan kan. Lawanmu nih Pasaman. Pasaman lawan kalian ya. Nyoh. Iya, cuma Pasaman lawan kalian gitu. Dianggap remeh ya. Emang remeh, Bang. Jadi teman Gato maksud Okta itu dibilangnya nih lawannya cuma orang Kabupaten Pasaman. Iya. Iya kan? Ya, soalnya kami baru dulu. Dulu. Kami baru. Dan baru yang kemarin yang mau bawa turun atlet seramai itu. Enggak, turun ramai terus, Bang. Ramai terus. Ramai terus, cuman kami merintis dari ya tibanya masih belajar berjalan dulu, Bang. Iya. Tapi kami pula yang paling lama bertahan, Bang. Ternyata teman Gato setelah dianggap remeh kayak gitu, juara umum. 6 emas, 7 perak, 7 perak, 11 perunggu. 11 perunggu. Ya, itu termasuk kelas umum dengan Polri. Kelas umum dengan Polri. Ya. Dan waktu berita ini viral, alhamdulillah ya ada sedikit apresiasi kayak penyerahan piagam dari kabarnya dari pihak pemerintah ya, pemerintah daerah ya. Alhamdulillah. Oke, cara gabung di judo Kabupaten Pasaman gimana sekarang tah? Kalau gabung mudah, Bang. Mudahnya gimana nih? Mudah. Kan Ya, ada niat udah, Bang. Ya, ada niat satu kan. Ya. Kalau Anda ingin jadi judoka, ya tolong ada judogi. Judogi itu kan bajunya, Bang. Ya. Ya nggak mungkin kan bajunya tuh Pelatih yang nyediain. bukan apa, Bang. Kayak bajunya kan nggak mungkin kan. Anda nih judoka. Tapi nggak punya baju. Nggak punya baju judo. Lah, Oke. Itu nggak- Jadi daftarnya gimana tah? ya langsung datang aja ke dojo sih, Bang ya. Ke dojo tempat latihan. Langsung datang aja. Di mana dojonya? Dojo di belakang Gelora, Bang. Di belakang Ya, Gelora. di jalur 2. Ya, di jalur 2 itu ya. Ya. Oke, ini ada sedikit segmen apa ya? Bisa dibilang namanya lempar cepat atau rapid fire question. Nah, sederhana aja sih. Tapi jauh cepat ya. Makanan khas Sumbar favoritmu? Sate. Sate. Oke. Lagu yang kamu putar sebelum bertanding? Linkin Park. Linkin Park. Nice. Siapa atlet idola kamu? Toshiko Koga. Toshiko Goga. Yang nggak tahu nanti silakan googling. Toshiko Koga. Satu kata untuk menggambarkan Pasaman atau Sumatera Barat. Hebat. Hebat. Satu kata aja ya. Terakhir,
Kalau bukan atlet, kamu bakal jadi apa? Seniman. Seniman? Ya, Nice. seniman Bang. Jadi seniman ya? Ya. Berbanding terbalik gak sih? Enggak sih Bang. Gimana ke seni itu gimana Bang ya? Bingung tak Bang? Bingung ya? Bingung tak Bang? Emang bingung Bang. Susah ngejelasin nih Bang. Ya Bang kalau pengen seni ya betul. Kita suka banget menggambar Bang. Menggambar ya suka banget. Oke. Mungkin terakhir ya. Harapan untuk judo Kabupaten Pasaman. Ya kalau kita berharap ya untuk judonya Bang ya. Untuk atlet-atletnya. Ya saya berharap cintailah apa yang telah kalian miliki. Cintailah apa yang Telah kalian miliki. Dan jangan pernah menyanyiakan cinta yang selalu ada untuk kalian. Oh, nice. Iya Bang. Soalnya kalau maaf Bang ya. Ini agak sensitif tapi nggak apa-apa kalau menurut kalau menurut nggak apa-apa sih Bang. Ya. Apa tuh? Olahraga. Olahraga jangan dihubungkan dengan uang lah. Tolong. Wow. Itu tuh filosofi hidup Bang. Ya kayak misalnya prinsip hidup sih Bang, bukan filosofi hidup ya, prinsip hidup. Olahraga tuh jangan dikaitkan dengan uang dulu. Misalnya lu mau lari, mau lari, mau jogging. Haruskah mikirkan sepatu? Itu di Kenya orang lari nggak pakai sepatu Bang. Oke, nice ini. Abang tertarik quote tadi apa Apa? Apa cintai? Cintai apa yang kalian miliki. Itu yang jadi poin penting. Tapi kalau yang paling penting menurut Okta Bang, tidak perlu jadi lebih baik dari orang lain Bang. Cukup kita lebih baik dari hari kemarin. Harapan untuk muda-mudi Kabupaten Pasaman ke depannya. Yang ke depannya ya, kurang-kurang nonton TikTok. Kurang-kurang nonton TikTok. Terus hidup bukan standar TikTok kawan. nice. Oke. Sip teman Kato, mungkin itu aja kali ini. Pokoknya jangan nonton. Iya. Gerak, olahraga. Tolong. Oke, ini sekaligus nyindir saya nih teman Kato, tapi ya kurang lebih seperti itu ya. Maaf Bang. Ya gak ada masalah. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Baik teman Kato, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa dukung channel kami di Kato Media Space. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mungkin itu aja dari saya Ilham, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.